adik-adik, apa kabar? Kita jumpa lagi di online sekolah minggunya ya. Adik-adik, masih bosen gak? Masih ya? Ternyata PSBB berlaku lagi ya. Harus ibadah di rumah ya. Untung kakak belum buka ya. Nah, makanya adik-adik lebih dengar-dengaran lebih baik daripada berkorban ya, resiko ya, daripada korban sakit. Nah, adik-adik, kakak harap kita tetap setia, taat kepada Tuhan. Jangan bosan ya. Emang lebih nyaman seperti ini supaya kita aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Puji Tuhan, adik-adik minggu lalu udah beberapa anak yang absen ke kakak. Nah, kakak jempol ya. Terima kasih adik-adik ya sudah absen ke kakak. Ya, sudah japri ke kakak ya. Nah, kakak harap adik-adik yang lain juga ikuti ibadah online sekolah minggu. Kalau enggak, jadi jangan sampai karena online terus setahun, 2 tahun kalian nggak ibadah dong. Kakak, aku ibadah online aku nggak suka, enakan yang datang langsung. Nah, kalau Tuhan izinkan seperti ini gimana? Ayo, coronanya nggak hilang-hilang. Apakah kita nggak ibadah? Enggak. Dimanapun kita berada, Tuhan hadir ya. Walaupun online ibadahnya, Yesus ada ya. Walaupun nonton seperti ini, jangan takut adik-adik, Tuhan pasti ada ya. Pasti adik-adik tetap merasakan sukacita. Yuk, kita akan mulai ibadah ini. Kita akan berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap setia dan dengar-dengaran. Ajar kami untuk taat kepadamu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah Tuhan berikan walaupun secara online ibadah kami. Kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, puji Tuhan. Kita bersukacita dulu ya. Kita akan memuji Tuhan ya. Ada lagu-lagu yang kakak kasih ke kalian yang membuat kita bersukacita ya. Ada lagu ditarik-tarik. Mengapa tak mau datang ya. Udah ditarik nggak mau datang ya. Yuk kita ikuti pujian ini ya. Puji Tuhan. Ditarik
Nah, sudah sukacita adik-adik? Ya, memuji Tuhan dengan hati, dengan mulut, ya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mengikuti cerita sekolah minggu. Minggu lalu kakak ingatkan lagi tentang apa? Tentang Ishak. Anaknya siapa? Abraham. Terus Ishak punya anak siapa namanya? Ishak punya istri siapa namanya? Ribka. Ini untuk yang adik-adik yang udah besar ingetin ya. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka. Ribka punya anak namanya siapa? Yakub dan Ribka punya anak namanya siapa? Esau dan Yakub. Ya, ada dua ya, kembar mereka. Kakaknya Esau, adiknya Yakub. Nah, ternyata minggu lalu cerita tentang apa? Yakub memberikan semangkuk kacang merah karena Esau menjual hak kesulungannya. Jadi Yakub sudah dapat. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan setelah Esau menjual hak kesulungannya, apa yang akan terjadi ya. Nah, adik-adik tahu nggak apa tuh hak kesulungan? Hak kesulungan kalau di orang Israel tuh hak sebagai anak sulung, yaitu berkat dari orang tua. Apa tuh berkatnya? Ya, doa bahwa kamu akan diberkati. Jangan salah loh adik-adik, doa dari orang tua itu penting sekali. Walaupun orang tuanya nggak kaya, tapi kalau dia didoakan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberkati dianya, anaknya, itu luar biasa. Apalagi hak kesulungan dulu di Israel tuh, anak yang nomor 1, anak sulung itu berkatnya lebih daripada anak-anak yang lain. Ya, nah Esau menjual kepada Yakub. Yuk kita ikuti cerita sekolah minggu ini. Sebelumnya kita doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Hati kami sudah bersuka cita Tuhan. Sebentar kami juga mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mau mendengarkan film rohani ini. Biarlah Tuhan Kau tuntun kami supaya kami mengerti arti daripada cerita film rohani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub.
dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa.
Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Bersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Halo adik-adik, sudah selesai ceritanya. Gimana? Ya, nggak lama-lama ya, kakak sengaja. Kenapa? Supaya kalian menyimak. Nah, kalau kebanyakan ntar kalian susah mengingatnya. Ceritanya apa? Tentang Yakub diberkati. Akhirnya Yakub diberkati. Yakub diberkati sama siapa? Sama Ishak. Memang jalannya nggak benar ya. Yakub menipu Ishak. Tapi Yakub diajarin oleh ibunya. Siapa? Ibunya namanya si Ribka. Ribka itu sangat sayang kepada Yakub. Tapi Ishak sayang kepada Esau, karena Esau ini gagah ya, tukang berburu binatang di hutan. Tapi Ishak di hari tuanya matanya sudah tidak bisa lihat itu siapa, burem ya. Nah akhirnya ibunya si Ribka, ibu Ribka ini ajarin Yakub, bagaimana ibu, aku kan Yakub, sedangkan Esau itu kakakku badannya berbulu, badannya besar, sedangkan aku kecil, kulitku mulus. Tapi Ribka bilang, kamu pakai kulit binatang aja, nanti ibu yang bikinkan ke kamu supaya ayahmu mengakui bahwa engkau Esau. Ya, salah juga ya Ribka mengajari yang tidak benar kepada Yakub. Tapi inilah yang disebutkan bahwa apa yang sudah Esau lepaskan, yaitu hak kesulungannya, itu akan dialami karena dia sudah berjanji. Janji itu pasti harus ditepati. Karena apa? Tuhan juga mendengar kalau Esau menjual hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah. Ya. Bukan artinya ini ibunya Yakub ngajarin yang tidak benar, bukan, tapi memang sudah seperti itu karena Tuhan sudah rencanakan seperti itu, bahwa Yakub yang akan menjadi kepala dari satu suku Israel ini ya.
Yakub ini akan disebut namanya menjadi Israel. Sedangkan Esau bukan. Nah, Yakub ini adalah umat pilihan Tuhan, ya. Israel, ya, tentara pilihan Tuhan yang akan mewarisi bahwa perjanjian-perjanjian Allah akan digenapi di Yakub dan keturunannya. Puji Tuhan, ya. Makanya adik-adik jangan sembarang kita ngomong ya, berjanji gini-gini, harus tepatin, ya. Nah, karena Tuhan mendengar. Apalagi janjinya itu yang nggak benar di hadapan Tuhan. Oh, kita jual hak kita jual iman kita, jangan. Tetap kalian punya iman percaya kepada Yesus, jangan jual. Lalu Yakub ngapain lagi? Yakub lari, Yakub takut karena Esau marah. Kemana? Ke tempat yang akhirnya tempat itu disebut Betel. Betel artinya apa? Rumah Allah. Yakub di tempat itu bermimpi karena ibunya suruh Yakub ini pergi ke rumah pamannya, kakak ibunya, yaitu namanya Laban. Suruh Yakub, ya udah Yakub pergi ke paman Laban aja supaya kamu aman di sana. Esau tidak akan mengejar kamu ke sana karena ada paman Laban yang bela kamu nanti. Ternyata Yakub berhenti di sebuah tempat dan akhirnya dia bermimpi melihat malaikat, ya, turun naik. Nah, itu Yakub namakan rumah Allah atau Betel. Sampai sekarang rumah itu disebut Betel. Puji Tuhan adik-adik, ya. Cerita hari ini kita mengerti bahwa Tuhan sudah merencanakan Yakub untuk menjadi umat pilihannya. Ya. Di sini kita melihat bahwa jangan sembarang kita berjanji, karena janji itu pasti akan ditepati. Akhirnya Esau ngapain? Nyesal banget. Menyesal karena hak kesulungannya sudah diambil oleh Yakub. Berkat yang sudah diberikan, doa berkat yang sudah diberikan oleh Ishak nggak bisa dirubah karena sudah diterima oleh Yakub. Nggak bisa. Akhirnya Esau doanya seperti apa? Bapak berkatilah aku juga seperti Yakub. Akhirnya Esau diberkati apa? Didoain apa? Kutuk. ya, kasihan sekali, ya. Makanya adik-adik jangan sembarang berjanji kan untuk suatu kesenangan yang sebentar, ya. Puji Tuhan. Kalian mau minta permen, tapi kalian ya udah kita nggak mau percaya, nggak mau ke sekolah minggu lagi. Kita yang penting permen itu buat saya semua. Jangan. Permen itu akan habis, tapi iman kita kepada Tuhan tidak akan habis. Berkat dari Tuhan tidak akan habis. Ya, tetap setia ya adik-adik. Nah, habis sekolah minggu ini kalian japri ke kakak ya, absen ya. Ya, oke? Nah, nanti kakak akan catat. Kakak akan catat siapa yang paling rekor tertinggi, dia juara pertama. Ya, nanti Desember hadiahnya. Yang kedua, ketiga sampai 3 aja, ya. Puji Tuhan. Kita akan doa akhiri ibadah sekolah minggu ini. Nah, kalau ada adik-adik yang mau memberikan kolekte persembahan untuk Tuhan, boleh transfer ke rekening Bapak Gembala ya, untuk kita punya kas sekolah minggu. Puji Tuhan. Ini kakak akhiri ya. Ikuti kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kalau kami sudah melihat bahwa apa yang sudah Engkau persiapkan dalam hidup kami Tuhan, ketika kami mempertahankan iman percaya kami, Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami tetap sungguh-sungguh di dalam Engkau, supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak menganggap remeh iman percaya kami, hak kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak anggap remeh, supaya kami juga menghargai hak yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Berkati teman-teman kami yang belum juga sempat untuk hadir ikuti ibadah online ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka tidak malas Tuhan, sehingga
mereka juga bisa bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan rajin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah menjadi ucapan syukur kami. Kami akhiri sekolah minggu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik.